warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syiar Alauddin Podcast Islam Masa Kini. Ya, bersama saya tentunya Putri Kumalasari dan partner saya Ahmad Ubaidillah. Iya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema Aku Mah Pro. Aku Mah Pro, Ya, ya. Pro. Jadi bukan aku Manuk gitu. Bukan, Aku Mah Mbak Pro. Aku Mah Pro itu apa sih sebenarnya, Kak Ubay? Aku Mah Pro itu kayak aku mahasiswa produktif atau aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, aku mahasiswa kupu-kupu atau aku mahasiswa produktif. Tentunya diisi oleh bintang tamu kita Yang hebat-hebat tentunya. Hebat-hebat. Mahasiswa-mahasiswa hebat yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya. Iya, siapa yang tidak kenal beliau? Tapi mungkin saja ada maba yang tidak Iya, kenal betul. kakak-kakak. Masya Allah. Yang tampan ini di samping kita. Penuh karismatik ya. Karismatik. Oke, langsung saja kita perkenalan dulu nih sama Ya. kakak-kakak yang ada. Mungkin dari sudut sebelah kanan dulu ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tandir Rahman selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Ya mungkin itu saja. Iya. Selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham, selaku Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, nah kita kedatangan dua bintang tamu nih, ada satu ketua senat mahasiswa, biasa disingkat SEMA, ada juga Dewan Mahasiswa, disingkat D. Senat itu yang ini ya, yang lebah. Bukan, itu senat. Oh, senat. Oh, ya ini beda, senat Beda, mahasiswa. senat. Jadi bukan senat mahasiswa. Bukan. Oke. Oke. Jadi pembahasan hari ini menarik begitu, karena Betul, kita betul. bahas tentang kupu-kupu. Produktif juga. Ya, produktif juga, tapi jangan sampai ada yang tidak tahu apa sih sebenarnya kupu-kupu itu. Iya. Ya, Kalau- apa tuh kupu-kupu? Kupu-kupu biasa kalau mahasiswa yang awam taunya kuliah pulang. Kuliah pulang. Tentu pasti ada kebalikannya begitu. Ada. Saya Apa itu? Apa itu kura-kura? Kakak tahu nih tidak tentang kura-kura? Apa itu kura-kura? Siapa tahu kakak lebih tahu tentang kura-kura. Kalau saya itu kura-kura ya kuliah rapat. Iya, Kuliah kuliah rapat tentunya pasti kakak-kakak yang di samping tahu kuliah rapat karena kakak-kakak adalah bagian dari mahasiswa Iya. produktif tentunya. Produktif lah, masa ketua SEMA Iya, Dewa tidak betul. produktif. Orang Produktif sebesar lah, mereka ini, Pak. Iyalah. Oke. Nah. Mungkin Kak Ubay bisa dijelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya mahasiswa kupu-kupu dari sudut pandangnya Kak Ubay ini sebelum kita melangkah ke Iya. narsum-narsum kita. mungkin kalau saya melihat dari sudut pandang mahasiswa ya hanya kuliah pulang. Ya, kuliah pulang. Tidak ada kegiatan lain selain itu. Hmm. Nah, kalau dari segi kampus nih, gimana itu mahasiswa produktif? Kalau mahasiswa produktif itu bukan berarti kita harus kerja terus Iya. tanpa tidur, bukan berarti seperti itu, tapi kita ini yang ada di Syiar, yang ada di depan kita ini mahasiswa produktif semua. Orangnya macam-macam. Dalam artian satu harinya itu punya kegiatan yang berarti begitu. Seperti kakak-kakak yang ada di sini begitu. Mungkin dari kakak-kakak sendiri bagaimana melihat kuliah pulang dan Iya. produktivitas. Produktivitas. Mungkin dari Ya. Kalau dari saya sebenarnya ada yang kurang dari kata mahasiswa kupu-kupu. Iya, Ada tambahan redaksi katanya. Ya, kita. Mahasiswa kupu-kupu mati. Kupu mati. Iya, baik kalau kupu mati. Kuliah pulang makan tidur. Betul, Kak. Kira-kira dia seperti itu. Iya. Kalau mahasiswa produktif tentu dia harus aktif di dunia organisasi, Iya. bahkan dunia akademik itu sendiri, Ya. jalan secara dua-duanya. Dua-duanya Iya, ya Kak. menarik. Itu. Kalau kakak tawarkan kupu-kupu mati, saya tawarkan kubu-kubu. Apa itu Kak? kubu-kubu? Kuliah bucin. Nah, itu beda lagi tuh, Kak. Beda lagi. Oke, next Kak Randy bagaimana? Dengan saya itu mahasiswa kupu-kupu ya. Iya. Nah, seperti tadi yang dimaksud dari ketua DEMA sendiri. Iya. Misalnya mahasiswa kupu itu adalah kuliah pulang. Hmm. Ya, kuliah pulang yang artian dalam sini dia hanya datang ke kampus untuk kuliah. Setelah itu kembali lagi ke kos tanpa melakukan aktivitas yang produktif. Nah, beda Oke. jika kita berada pada ranah mahasiswa yang produktif, itu
kita bisa berkreasi, toh? Iya. Kita berkreasi sebagai mahasiswa, bisa memberikan inovasi. Inovasi Nah, tentunya. ya, mungkin itu saja Nah, penjelasan saya. oh iya Kak, mungkin yang terbersih di kepala saya ketika kakak ini semua melontarkan pikiran-pikirannya tentang mahasiswa produktif itu sendiri, mungkin saya bagaimana kakak ini memanage waktu sebagai seorang Iya. mahasiswa produktif, intinya sebagai mahasiswa, mengatur waktu sebagai ketua-ketua lomba yang sangat hebat, dan di sisi Iya. lain juga aktif berorganisasi. Oh, Nah, mungkin bagaimana cara memanage waktu Manajemen itu? waktunya gitu ya. baik, sedikit ya saya jelaskan. Iya. Banyak juga dapat. Banyak ya apa Kak? Iya, iya, Baik, saja. panjang. Ya, banyak. Panjang. Ya begini, kan saya dari awal masuk menjadi mahasiswa di salah satu kampus ini ya, Iya. UIN Alumni Makassar. Awalnya saya juga mendapatkan doktrin bahwasanya kau hanya kuliah saja, nggak usah melakukan aktivitas lain selain kuliah. Iya. Ya, tapi dalam benak saya, ketika saya tidak mengikuti organisasi atau tidak aktif di jurusan, otomatis skill saya ini tidak akan bisa saya tingkatkan ya. Nah, Soft jadi skill. ya, jadi untuk bisa meningkatkan skill saya otomatis harus mengikuti organisasi yang ada dalam kampus, baik itu ekstra maupun intra. Nah, mengenai manage waktu itu tergantung dari pribadi sendiri sih menurut saya. Iya. Nah, jadi manage waktu itu ya, itu kita serahkan pada diri kita sendiri. Nah, contoh kita kuliah, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kuliah. Jika ada waktu luang, kita sempatkan lagi untuk diluangkan ke organisasi. Oh, iya. Ya, mungkin itu saja. menurut Jadi saya. tidak ada waktu untuk kubu-kubu. Iya, Nggak ada. nggak ada apa untuk ngebucin ya. Masih produktif kan? Oh, produktif harus Produktif ya, harus produktif. Nah, bagaimana kalau dari sisi Kalau untuk memanage waktu itu kita harus memang planningkan, harus planning. direncanakan, Ya, diatur. diatur. Misal pagi ini dikerjakan, siang, sore, malam. Iya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang percuma-cuma. Kira-kira ya seperti itu. Iya, jadi harus bikin kayak agenda begitu, apa agenda saya sekarang kan kayaknya sibuk otomatis Iya. dia harus list begitu. Oke, nah mengenai SEMA dan DEMA, mungkin Iya. dari teman-teman sendiri yang nonton video podcast ini Masih pasti banyak yang tidak tahu. Iya. Nah, gimana sih tuh gambaran SEMA DEMA SEMA, itu? DEMA Apa sih itu SEMA dan DEMA? Apa perbedaannya, Iya. begitu aktivitasnya seperti apa di dalam? Iya. Mungkin bisa dijelaskan sama kakak. Iya. Oke, baik. Ya, di SEMA itu sendiri kan, SEMA ini merupakan lembaga tertinggi yang ada di kampus sendiri, kalau tingkat universitas. Sedangkan di tingkat fakultas ada namanya SEMA fakultas. Iya. Jadi SEMA merupakan lembaga tertinggi yang ada di fakultas. SEMA ini merupakan lembaga legislatif yang ada di fakultas maupun universitas. Jadi tugas daripada SEMA itu sendiri yaitu dia sebagai pembentuk norma-norma dan aturan, ya. Ya itulah gambaran kecil. Nanti kita bahas secara Membentuk ya. Oke. Kalau Ya, DEMA. DEMA, Kalau DEMA itu kita ketahui ada di kampus-kampus lain itu dia masih menggunakan kata BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu setara dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Cuman kita berada di perguruan tinggi keagamaan Islam, dia bernama DEMA. DEMA. Nah, kalau gambaran DEMA itu kan kampus adalah miniatur kecil dalam sebuah negara. Kalau kita analogikan dengan sebuah negara, DEMA itu DEMA universitas bisa kita gambarkan sebagai presiden. Iya, Sedangkan iya. DEMA fakultas dia itu setara dengan gubernur. Iya, iya, iya. HMJ ya bupati. Bupati. Jadi Iya. kakak ini gubernurnya Iya. FDK gitu, Betul, gubernurnya betul. FDK. Jadi dekan masih ada di atasnya. Iya, masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke, begitu ya kak. Ya. Jadi ada perbedaan antara. Ya, kalau kita SEMA dan lihat DEMA. ada yang membentuk undang-undang, ada yang menjalankan undang-undang. Begitu kalau di ya, negara. eksekutif. Iya. Nah, Oke, selanjutnya kita mungkin kakak-kakak bisa jelaskan bagaimana prosedurnya dari teman-teman yang mau join, mau masuk di SEMA DEMA seperti apa? Iya, iya. Oke, baik. Orang-orang yang ada di fakultas dakwah ini. Untuk bisa join di lembaga internal ini sangat mudah ya. Oh, iya. Ya, sangat mudah karena kita hanya aktif saja di jurusan. Itu kan proses awal kita tiap di jurusan Iya, saja. iya, betul. Jadi untuk membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita itu pertama-tama kita harus aktif di jurusan. Ketika kita sudah terbentuk di jurusan dan siap untuk bisa join ke lembaga internal yang lebih tinggi lagi ya, seperti SEMA, Ya, DEMA. SEMA, DEMA. Jadi
kita sudah tahu bahwasanya begini kerja-kerja lembaga atau Ya. kita tahu kerja-kerja lembaga. Jadi ketika kita maju di lembaga internal atau lembaga yang tertinggi lagi daripada HMJ, itu kita bisa kerjakan lebih mudah. Jadi itu sedikit ya bagaimana kita bisa join ke ini ke lembaga SEMA, dan DEMA itu sangat mudah. Jadi sangat mudah begitu. Tapi apakah ada jalur orang dalam kita? Iya, seperti kan Karena- yang tadi kan seperti miniatur negara kampus itu. Iya. Nah, jangan sampai Nah, ada juga beda orang kalau dalam. Iya. ya beda kalau kita berada di mungkin ya mohon maaf ini di pemerintahan, Iya, jadi iya. pakai jalur orang dalam. Tapi ini murni dari apa ya? Murni dari Kualitas. Iya, iya. pribadi daripada mahasiswa sendiri. Bagaimana cara mengukur kualitas mahasiswa itu, Kak? Untuk bisa mengukur kualitas itu ketika kita mampu menjalankan sebuah program, ketika ada amanah yang diberikan dalam sebuah kepanitiaan kan, Oh, di iya. situ bisa kita lihat Tanggung bahwasanya jawabnya tanggung gitu. jawab besar ya untuk bisa melanjutkan roda organisasi. Oke. Oke. Mungkin di sampingnya lagi nih. Iya. Untuk bisa masuk di lembaga seperti DEMA, SEMA, tentu hampir sama yang dijelaskan tadi ketua SEMA. Misalnya ada beberapa bentangan yang harus dilewati, Ada syarat Iya. khusus mungkin? ada beberapa Ada persyaratan, kualifikasi. ada beberapa persyaratan yang Iya, harus iya. dipenuhi. Ya, salah satunya ya harus mengikuti prosedur kampus, Iya, iya. aturan-aturan kampus yang telah dikeluarkan. Apalagi itu dikeluarkan dalam pedoman mahasiswa, itu dijelaskan Iya, tentang iya. Kita punya buku tersendiri. Iya, buku. Iya. Ya, Aturan persoalan itu anunya kan aturannya ini kan untuk bisa ada persyaratannya Iya, iya, iya. dalam pedoman Oh masih ya, pedoman. jadi semua sudah dijelaskan Sudah dijelaskan dalam buku secara pedoman. rinci nih di dalam buku pedoman. Jadi adik-adik teman-teman yang punya buku ini jangan sampai tinggalnya di atas lemari Betul, saja. iya, dibuang, begitu. betul. Iya, jangan Betul. sampai dibuang Saya itu bertemu. yang penting, Kak. Dan semua pasti mahasiswa UIN Alauddin Makassar pasti punya ini. Iya, pasti punya Pasti itu. punya pedoman. Ya. Tapi siapa tahu Pak Sakung juga punya. Tidak lah, tentu dia ini bukan mahasiswa tidak. kan. Oh, jadi dia tidak bukan buku pedoman Bukan, yang bukan begitu buku ya. pedoman. Khusus Ini mahasiswa ya, aja mahasiswa, nih. pedoman mahasiswa. aja. Ya. Nah, Nah. bagaimana program kerjanya tuh Kak DEMA SEMA? Apakah ada yang berbeda? Tentu ada yang berbeda. Ada, Nah, ada. Sangat beda. Iya, Ya, sangat tentu beda. dari jurusan dan kegiatan yang lebih tinggi ini. Seperti yang dikatakan tadi ketua DEMA, bahwasanya kan ini ibaratkan miniatur kecil Iya. negara. Nah, BEM sendiri atau DEMA sendiri merupakan presiden. Nah, yang membentuk undang-undang itu ya senat mahasiswa. Layaknya lembaga legislatif yang ada di pemerintahan seperti DPR kan, yang membuat aturan, undang-undang dan lain sebagainya. Sebagai lembaga pengawasan. Nah, Pengawas. itu merupakan wewenang dari senat mahasiswa. Jadi gambaran kecil mengenai senat mahasiswa itu sendiri, yaitu membuat aturan-aturan dalam lingkup fakultas maupun universitas dan mengawasi setiap program-program kerja yang ada di fakultas maupun jurusan maupun di tingkat universitas. Jadi ketika lembaga internal melakukan kegiatan itu harus ada laporan masuk ke senat mahasiswa. Nah, jadi itu program kerja daripada senat mahasiswa itu sendiri. Oke, program kerja. Ya, program. Masih ada sih tapi. Masih ada. Iya. Mungkin bisa ada Ya, lagi. jadi begini, senat mahasiswa itu juga melakukan rapat-rapat seperti yang dilakukan lembaga pemerintah yang ada di DPR kan. DPR. Nah, Oh ya. rapat-rapat, ada rapat paripurna, Ya, oke. ada Pleno. rapat pleno, ada grading, grading. Iya, Tapi Jadi, yang penting ini Kak, tidak ada Ji yang tidur saat rapat. Itu yang penting, itu yang penting. Kan Kak. mahasiswa harus mahasiswa produktif kan, produktif. Iya, harus lebih produktif Iya, betul, daripada betul, yang betul. di atas. dilaksanakan. Betul, yang berdasar dari tidur. Tapi ini kayak yang menarik dari penjelasannya Kak Randy mengenai pengawasan begitu. Ya, Bagaimana pengawas. cara SEMA itu sendiri mengawasi organisasi-organisasi yang ada di fakultas? nah, cara pengawasannya itu ketika ada dari lembaga internal yang melakukan kegiatan, otomatis dia akan bersurat ke lembaga SEMA. Kecuali ada internal yang melanggar aturan atau tidak menyurat kepada SEMA, kan dia melanggar aturan namanya itu. Iya. Jadi memang kita bisa mengawasi ketika tidak ada surat yang masuk ke SEMA. Konsekuensinya seperti apa tuh kalau melanggar Kak? Nah, makanya itu kami dari SEMA sendiri itu sedang dalam untuk saat ini ingin membentuk baru merumuskan aturan-aturan yang Iya. akan kita pakai tahun depan. Nah, supaya ini lembaga-lembaga itu bisa tertib kan. Iya, bisa Iya, iya. ngerti.
Tidak ada yang tertutup kah? Ya, kecil. Nah, saya lagi kain Kak. Iya, iya. Setelah kan sekarang kita sudah berada di akhir periode. Ya. Nah, saya mau bertanya apa sih yang menjadi suka dan duka selama menjabat sebagai ketua yang hebat di Fakultas Dakwah ini? Apa kira-kira yang menjadi suka dan dukanya? Suka. Duka. Kalau kita menjadi pejabat di lingkup Fakultas Dakwah, itu saya gambarkan 99% itu penderitaan. Penderitaan 99%. 99% itu 1%-nya apa? 1% itu hanya kebanggaan. Iya, iya, iya. Bisa, iya. Ketika setelah menjabat itu akan berputar 99% adalah tadi Kebanggaan. kebanggaan, 1% penderitaan. Penderitaan saya. Kira-kira seperti itu. Iya, betul, Iya, betul. betul. Nah, dari prokernya tadi tentu ada kendala-kendala yang dihadapi saat Iya, iya. merealisasikannya begitu. Mungkin bisa dijelaskan apa saja sih itu kendalanya? Pak? Kendala-kendalanya. Kalau kendalanya itu ya palingan di kepanitiaan saja. Oh, Ya, kepentingan ya. Susah Kebetulan diatur, paling susah biasa. diatur. Ya, perusahaan itu aja yang ini apa? Yang agak rumit ya di kepengurusan. Apalagi kalau setahu saya kalau SEMA itu kan dari jurusan-jurusan berbeda, dari kultur Ya, budaya yang itu dia. berbeda, yang bukan disatukan di SEMA ya. Ya. Makanya susah. Iya. Bagaimana cara merangkul itu semua, Kak? Iya, Dari perbedaan-perbedaan latar itu. yang berbeda begitu. Nah, makanya di sini kan kita di sini Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Iya. Jadi sangat penting yang namanya Ah. komunikasi. Iya, betul, Komunikasi. betul, komunikasi. Ketika kita tidak sering komunikasi, Iya, iya, pastinya akan komunikasi. ada kan, Hmm. disorientasi. Nah, jadi kita harus sering-sering kumpul, kita bahas pesan ini, kepanitiaan begini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, seperti ini apa? Ada planning kan? Iya, iya. Planning, organizing, analising kan? Ya, mungkin itu saja yang ini. Kalau dari Dema sendiri bagaimana itu kendala-kendalanya yang secara terperinci yang dihadapi? Iya. Kalau kendala dari Dema itu tidak lepas dari ada di dalamnya itu perbedaan pendapat, argumentasi yang berbeda tentu itulah yang menjadi hambatan. Tapi kan itu juga yang akan menghadirkan solusi ke depannya. Dia seperti itu kendala-kendala, mungkin kontribusi juga dari para pengurus-pengurusnya, ada yang tidak aktif, ada yang aktif, kan itu gambaran kecil dari Iya. kendala dan Dema itu sendiri. Iya. Iya. Ya, gambar umumnya kendala yang sering terjadi di organisasi lah. Ya. Iya. Karena Ya, ya, biasa. luar biasa Iya, tentunya luar karena biasa. beban ini tidak ringan begitu. Iya, betul. Seperti rindu Berat, berat, begitu, berat. Jadi bukan hanya rindu yang berat, tapi jabatan juga berat. Jabatan juga yang berat. Oke. Nah, apalagi nih Kak? Bagaimana nih kakak-kakak melihat mahasiswa-mahasiswa yang ada khususnya di FDK, semangat organisasinya itu seperti apa? Apalagi kan sekarang online begitu. Iya, online. Otomatis ada perubahan sikap dari yang pendahulu-pendahulunya, yang senior-seniornya dengan junior-junior yang angkatan corona ini begitu. Ya, karena ini kan selama ini kami masih satu simpul Iya, satu simpul. sama ketua KMJ. Banyak yang mengeluhkan bahwasanya adik-adiknya di jurusan ada tidak terlalu aktif, Iya, tidak terlalu iya. produktif, susah kumpulkan masanya. Iya. Apalagi kan kita tahu bahwasanya program-program yang ada internal ini banyak yang harus direalisasikan Iya, iya. dan itu harus jalan. Nah, jadi itu mungkin yang menjadi apa ya kendala Keresahan juga. Keresahan pada selama beberapa tahun ini. beberapa tahun 2 tahun lah Ya, 2 tahun. semenjak adanya COVID Pandemi. pandemi. Jadi bagaimana kan tadi ada kendala-kendala yang dihadapi begitu Pak saat menjalankan Iya. prokernya. Bagaimana cara penyelesaiannya atau solusi begitu dari Solusi yang efektif. kendala yang kita dapati begitu? Solusi yang Yang, kedua ya, Ya. langkah yang diambil untuk Yang menghadapi kita masalah ini. itu. Jadi untuk bisa menghadapi masalah yang seperti ini yaitu yang harus dilakukan ya pola komunikasi lagi. Iya. Pola Nah, komunikasi lagi jadi, kembali ya, ke komunikasi. Jadi sistem komunikasinya itu kita harus melakukan komunikasi secara persuasif ya. Ya, persuasif. Persuasif yaitu per personnya. Face to face. Face to face. Jadi bukan face to face, Oh, tapi bukan. kita melakukan apa? Melakukan komunikasi melalui Iya, iya. Ah. Iya, Ah. oke, oke. kan Personal biasanya chat kayak gitu ya? personal chat. Personal chat. Kan biasanya itu teman-teman kebanyakan itu mengabari adik-adik yang ada di fakultas itu maupun di jurusan itu melalui grup dan itu tidak efektif menurut saya.
grup. Ya banyak yang sinder kan, coba banyak yang baca, Sinder. coba respon. Iya. Lihat saja. Dan jangan salah loh, personal chat itu membangun apa ya, membangun ikatan emosional juga Kak. Dan bisa jadi ada apa? Jangan Ada hati apa? merasa Ada apa ada kita? bagian dari kita. Ada Biasa kalau kita. dari grup terus person. Ini juga yang sering saya hadapi Oh, ketika iya. saya komunikasi di adik-adik itu. Biasa saya bercanda sama teman-teman. Masa modus ini. Iya, Dikira ini modus. Padahal enggak. Kan kami ini murni ini tuh bagaimana bisa mengajak adik-adik untuk bisa bergabung di kepanitiaan atau begitu. Tapi saya kira itu mungkin tidak bisa terlepas karena apalagi orang-orang tampan semua. Iya. Orang hebat tuh. Iya dong. Tidak bisa terlepas dari itu. Dulunya saya Orang- iri dari Banyak gitu. orang fans sama dia. Oke. Kan begitu. Kalau Kak Renja tadi banyak yang cap modus, bagaimana nih kalau Iya. Kak Ilo? Apakah, Kalau ini Kak, tulus ini gitu, modus. tulus Ya, dia dan tulus setia dia, tulus gitu? dan setia. Ya, untuk merangkul semua itu harus dengan retorik atau komunikasi yang bagus untuk bisa merangkul masyarakat. Apalagi kita sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan program-program kerja, tentu harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakatnya untuk bisa merangkul, tapi bukan untuk merangkul hatinya ya. Iya, betul. Bukan merangkul hatinya, orangnya. Iya, orangnya. Tapi bisa jadi kan dari mata turun ke hati gitu. Karena yang membaca chat kan mata gitu. Iya. Sebenarnya ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari gitu. Betul. Iya. Oke. Nah, Menarik juga, kakak-kakak Mbak. mungkin ada harapan-harapan atau amanah-amanah yang bisa diberikan kepada adik-adiknya yang tentunya sebagai estafet pelanjut Ya, nanti pesan-pesan di apalagi kan masa sekarang berikut. sudah berada di akhir periode. Ya, Dari ada kendala-kendala pesan dan yang pesan tadi dihadapi ya. begitu. Kan yang paling penting ini kita sebagai pemimpin tertinggi di fakultas kan. Iya. Salah satu yang harus kita lakukan ketika kita bisa mengawal kepentingan teman-teman daripada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mulai dari misalkan ada yang terkendala dari UKT, administrasi, itu kita harus kawal dengan baik ya. Betul. Ya, biasanya kan ada yang acu tak acu dengan adik-adik jurusan. Ya. Kemarin beberapa sudah kami kawal mengenai penjualan UKT karena permasalahan perekonomiannya Ya. terkendala karena Apalagi pandemi sekarang ya. pandemi. Pandemi. Jadi ada beberapa kemarin yang kami kawal sama ketua DEMA untuk bagaimana bisa adik-adik ini bisa diturunkan UKT-nya lah, kan UKT. Dan ada pun beberapa permasalahan yang ada di kampus itu, mulai dari ada dosen yang iya. kan banyak Ya, banyak dosen, dosen yang malas masuk ruangan, Iya. dosen yang menjual buku, Betul. kan? Menjual buku. Terus ada juga beberapa dosen yang yang mengharuskan mahasiswanya untuk kayak semacam contoh mencetak foto. Ya, cetak Ah, foto. itu yang nggak Ya, boleh. Pak, betul. Kan? Ada untuk Itu ya. pemaksaan di situ. Pemaksaan di situ. Pemaksaan. Terus apa lagi ya? Ini juga menjadi pemimpin itu kita harus mewakafkan diri, Iya, harus mewakafkan pikiran maupun waktu. Hati juga. Nah, kalau hati Jangan. Hati ada pemiliknya begitu ya. Ya, harus untuk totalitas ya. Untuk itu memenuhi hak-hak teman-teman daripada mahasiswa sendiri. Jadi seperti kutipan dari Pramudiana tertulis bahwasanya arah suatu bangsa itu ditentukan oleh tangan pemuda. Jika pemuda mati rasa maka matilah sebuah bangsa. Jadi itu saja ya. Ya. Bagaimana kalau dari Kalau pesan dan harapan saya ke penerus selanjutnya yang akan berada di DEMA nanti, tentu harus bisa aktif dalam dunia organisasi maupun akademik itu sendiri dan mampu mengawal isu-isu yang berada di tingkatan fakultas, jurusan agar bisa menyelesaikan apa-apa yang menjadi problem-problem yang berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sedikit lagi ya, Ya, mengenai banyak ya begini, kan kita ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi, di mana sudah dijelaskan dalam surah Al-Imran yang 104 dan 110 kan, yang bunyinya seperti inilah, hendaknya ada di antara kita segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi kita sebagai mahasiswa ini
itu ketika kita melihat ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi di kampus itu ya sah-sah saja ketika kita melakukan aksi demonstrasi. Karena dalam Al-Quran saja sudah menjelaskan daripada ketimpangan ini terjadi secara terus-menerus, kalau tidak kita lakukan aksi demonstrasi otomatis pimpinan lah bisa semena-mena. Jadi harus ada perlawanan, terus ada juga penengah antara mahasiswa dan pimpinan. Jadi harus saling mengingatkan gitu kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi asik sekali perbincangan pada hari ini. Berbobot juga ya. Berbobot juga. Jadi bagaimana mahasiswa harus produktif, bagaimana mahasiswa supaya tidak jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi mahasiswa yang kura-kura. Dan gimana juga peran mahasiswa untuk terus tidak hanya kuliah saja ya, harus membela juga poros-poros yang salah. Jadi itu mungkin perbincangan pada hari ini dalam episode kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share Alauddin TV, dan jangan lupa ikuti follow para akun-akun sosmed yang ada di podcast ya. IG-nya Syar Alauddin TV. Dan mungkin juga kakak-kakak nih bisa promo juga tuh. Promo juga. Jadi sampai ada teman-teman yang ingin kepoin, stalking. Baik untuk seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi maupun mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, silakan di follow Syiar TV ya. Syiar TV. Jadi silakan di follow teman-teman. Mungkin ada akun Instagram dan YouTube nggak ada? YouTube ada ya. Nanti ditayangnya di jadi silahkan di follow teman-teman untuk seluruh mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Oke, kalau sosmed Dema dan Sema itu Kak, supaya di follow juga gitu. Kalau sosmed Sema sendiri itu Sema FDK, silahkan di follow. Sema FDK. Kalau Dema itu Dema FDK UI6. Silakan untuk melihat informasi tentang Dema bisa buka IG Dema. Sejarah Dema juga diajar. Kalau sempat teman-teman juga yang mau cari Instagram saya ya silakan di follow. Randi Rahman. Randi pakai Y terus Rahman 3N-nya. Gimana Kak? Atau sempat ada juga mau IG saya itu Muhammad Ilham 6682. Ada angka menarik. Angka menarik, penuh makna ya. Iya. Menarik. Oke, asik sekali perbincangan Syiar pada hari ini. Tapi sayang sekali Saudara Puput, sudah beberapa waktu kita berbincang sangat lama. Mungkin kita cukupkan saja ya. Kita cukupkan saja, dan tentunya tetap menyaksikan, tetap ikuti podcast selanjutnya, karena Syiar selalu menyajikan informasi-informasi yang menarik dan terbaik begitu. Jadi tetap di Syiar Alauddin Podcast Islami masa kini.